Kulo ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, ya, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muka-muka orang mari laknat, kita jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muka-muka gak mari apa? Tapi ini serius, masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kalau cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengatakan maksudnya ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah ini pun 2000 gitu sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Enggak, kenapa saat cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, tak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Kita tidak pernah salah paham tentang beliau bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah. Ya kumpul perempuan dengan cara nikah. Jika saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus, Nasuriyah, itu ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamirkan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak baca rawi ini malah cepat. Apabila banyak bodoh salaf yang mari bodoh, orang senang ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung pola Rasulullah. Itu jadi si bodoh, bang. Bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir orang bodoh, jadi di si bodoh ada yang seneng. Orang bodoh mesti senengnya orang nopo. Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama punya tradisi ngapalkan hadis itu era saya. Dulu saya Dualia itu pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis era saya. Ya dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, heboh. Sementara orang fakir drengki haram, jadi tidak menarik. Orang fakir tidak menarik. Wong klenik ora tahu muni haram, wiridane muandi cok.
Sawong iso maca Bu Jeromi anak kon ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek jual ku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong peke nek ana wong lara ora siap. Senenge muni haram daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sampe dhisik-dhisik mulane lara lo. Sementara topik ora usah monis, jumpa jam luput mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si tabib ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobrol terus. Mulane kalau nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Jadi kalau nak tangi jam setengah 4. Wong kalau ulama dadi yang ketangi yo terus niku nggih kopi. Ini jujur yo. Ora mboten ada itu jarang. Padahal kayak kopi itu terus sinau. Mungkin ampun badhe subuh ini lebih sholat rakaat cepat. Kalau istighfar rapati mandi. Tapi sinau, kalau mesti kalau sinau biasanya kalau sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak ini kalau cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa saja, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Riwayat Nabi Muhammad itu orang sing bener, orang masalah basaria. Ono santri khusyuk zaman era sahabat. Nah poso mau ngambung bojone. Sanggung khusyuk poso-poso kok ngambung cek ra kuwate ngem. Udah mau be Aisyah. Riwayate jor santri ra siap, jor santri khusyuk ra siap. Kok balani Rasulullah wa ana napa? Sok khusyuk ra gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Kok balani Rasulullah wa ana napa? Sok. Ya cara santri kuwi agak siap. Ngene riwayat Nabi ne urusan bunga-bungan. Kuwi riwayat kiaimu bunga-bungan ora pantes iku Nabi. Di riwayat kok balane Rasulullah wa ana. Tapi kamu harus ingat edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposisikan kayak pangeran atau anak pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai fondasi tauhid. Nah saya ini orang kiai jatuh rasa. Aku lo siap. Kulo nu mau ora kadung ngalim lu jatuh siap. Mari aku jatuh simulang liane rawan pisan. Mana jadi kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa, nih loh. Nah jadi secara tauhid itu aman jatuh. Paham? Jadi rasa jatuh, rasa mulia itu alhamdulillah. Artinya selamat sampean. Paham? Orang rasa jatuh kok rasa mulia itu alhamdulillah. Bagus itu cara tauhid apa? Bagus. Jiwa orang mulia cara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Cara tauhid apa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, puasa terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghairu anni asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono ya kawin. Malah contohnya ghairu anni ya asumu wa uftir wa atazawwajun. Aku ya gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang Basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini saja, ya, dari Basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut tengkamare Aisyah, di hujratin apa? Aisyah. Wanta sarol khobar. Berita buahnya, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delala pasti tahu Abu Bakar tidak di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammad dan ketmata kotok unukom. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok dulu. Inna ma huwa yunadi robbah kama yunadi Musa nopo.
Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Singa. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tikta hayyan wa maita ya. Tikta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tikta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu azibaka marroten. Alhasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya ini dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yuhanna. Mangka na'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka na'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. He manusa kabeh. Kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Dan faqala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au qutilang? Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobbalani Rasulullah wa huwa masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi sering dineng bojone. Paham ya? Ya kira-kira cara mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basariah umumnya basariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa terlalu sempurna akhirnya meleset dianggap pengen. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Kalau orang ini meyakini saya Ben Ruben wis tuwek atau tak watuk patok bumi yang mau promo ya Ruben sekali mati mbah bumi tok Ruben mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati Ruben nganti darani patoke napa bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu kalau sudah mengidolakan orang pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah itu bumi ra karo-karo malah naik jono malah ra karo-karo. Mergo ge problem tauhid, ge problem apa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qadar bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah nggih ngeten. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur itu bahwa pada fasilil kodok nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa Nuh ya tidak siapa-siapa gampangnya cara Jawa jepiteng kabeh orang yang kita idolakan kita sakralkan jepiteng kabeh ngadepi Allah jepiteng kabeh Adam yo grogi wis muni nafsi Nuh grogi muni nafsi ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaqdab qabla wa la yaqdabal yauma Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan juga tidak akan murka kayak ini lagi nafsi wah urusan itu nabi-nabi papan atas ulul azmi yang begini ini ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi papan atas semua apa mana nabi biasa kayak Idris Zulkifl yang apalane angel lah malah hilang no? Ini yang diceritakan di hadis qadar nabi-nabi papan atas no Isa Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren, cara nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya dari sini kita tahu, betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basariah. Sebagai apa? Basariah. Anu kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang, terus kapan lagi jenengan jadi kiai tenanan? Nah aku ra tenanan, niku malah kiai tenan. Lah nek tenanan itu malah kok nabi bisa. Jadi orang tenanan itu jadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sidik-sidik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid kenapa? Energi. Kulo nu rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak sih ya? Karena untuk menjaga energi apa? Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atof, wali autad, ya rijal, ya abdal, ya autad.
Itu kita punya mitos pengetahuan. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa. Cara raya sampean tentang wali aktab, wali abda, roh kula. Sampean paling krungu-krungu pas manakiban. Artinya krungu-krungu tok ruhe ora tau sambung, paham nggih? Dari gue seling mangan piak pite, malah hijab kok. Napa? Hijab, napa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Kamu. Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir itu sudah mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa ya Khaliq ya apa terus tis'atu alfat. Setiap kali itu punya pilihan asal husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu apa? Alfat. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2. Biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Apa sampean milih secara kapitalistik ya Rozak. Nah itu ya Rozak ya Wahab. Saya milih secara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan wis transaksional cek napa? Misalnya ya Wahab napa? Paham? Mulai kurang ajar, mengiran sejak bisnis itu tidak napa? Idenya sing duwe kajian tingkah, ngasih proposal yang paham. Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, atau koyok sak semut ireng, sanging cili. Misalnya ya Rabbu ya Mukhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anjalal kitab atau anjalal Quran kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya Al-Hayyul Qayyum. Misalnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya hayyu. Tapi sing memahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula, niku ora paham. Nggih. Lho kadang Quran ning juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakkal zat sing urip sing ora mati. Wis kowe nek urip uga gak. Tapi orang yang sudah wusul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya hayyu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada maya ta'allaqu bil khalqi wa bi hajatil insan wa bi hajatil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur orisinal. Ya Allah zat sing hidup. Ini satu urip uga untunge apa? Nanya Fatihah Rozak sing akeh rezekine farzukna. Apa meneh ya Rahman apa meneh wiridane ya Latif Ultuf tidak. Itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bitidab Ultuf tidak. Semua transaksional. Kenapa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nah jenengan ya Latif ya Ultuf. Nah jenengan ya Rahman ya Irham. Wow ya Rahman Rahman ya Rahimin Irham. Ya memang tidak apa-apa. Ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam itu senang. Ya Rahimin Irham. Ya Latif Ultuf. Dan itu memang baik di bangku juk klenik juk danyang ya apik iku. Tapi ada unsur naifnya di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Ya Allah zat sing urip, sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan, ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya.
Gusti kula mletene ngeten nggih sok ben mati tuwek rentang. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak dunya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh mudhar kabeh batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya hayyu ya qayyum itu penuh bimahamida, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Iku jelas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula dak istighosah masal niki ya mati kabeh to mawon. Bae nganggo sistem besar-besar nggih mati kabeh. Tapi itu kada ada modal kabeh. Lah tapi rak murtad-murtad itu kata sing kenal kula, rata-rata mek kula hormati. Nek kula sing ngomong ora tersinggung, malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad-murtad rata-rata nek urusan tauhid ngaji mek kula. Tapi nak tawar ini tetap rahasia, cuma lo ikut sing apik kamu. Ada sing apik sing dicocoki wong akeh terus. Anak aku lama sing apik sing bener cara kula kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah fi janibil Quran kayak ya Hayyu ya. Ya tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kena dititeni. Umpama mlesete ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang penuh keagungan. Ora meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Latif. Bar. Untuk tidak lah ya khair rahimin memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya muni ya Latif ping 10, nah ya Hayyu ya Qayyum ping 100. Ya bandingane itu 1, piro. Ora kok ya Latif pirang-pirang ya Hayyu malah janggal. Untungnya apa aku menyifati Allah ya Hayyu. Ini kecelakaan ya, napa-napa. Tapi memang tidak apa-apa, memang makomnya begitu mau apa? Kelasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Mbok bareng itidal ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Mbok sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi menyalatif ya Rahman. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan ibu Allah ora ikhlas. Nak ngono mbok terus-terusno terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus, panjang tren wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, paham ya? Coba kaji ini volumenya apa? Dikurangi, ya? Porsinya apa? Pun kalau terusakan. Dengan paham tauhid kayak tadi, riwayat-riwayat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan saiki Allah lagi duka inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma ba nafsi cilik jepiping Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jepiping pas fil qadha. Jika ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi. Lalu riwayat ini saja sudah kelihatan. Kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasil apa? Yen agak dijajah iki orang-orang bingung ora ono sing gandeng. Maten apa? Sing bingung wonten kula Pak, wah nggih jenenge bingung. Wong Nabi mawon saat ini dipimpin sedang dan di fasil apa? Malah kula syukur sekali dengan pemahaman ini. Kulo nu setiap saat kulo nak donga ya Allah, kulo nu setiap saat nak jinan penting pun ikhlas asal kulo jinan tegir kampanye ilmu sing nguntungno Nabi Muhammad secara besariah. Ilmu itu ya aneh, tapi kulo yakin mari selamat. Mana orang penting napa selamat. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas besariah. Termasuk riwayatnya Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa napa? Nabi ngambung aku padahal beliau poso. Lho to mriki nggih sami.
Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Ana Sayyidun Nas itu di ngendikane Nabi pas mangan daging. Nabi ngendikan pas apa? Pas dia sampel pas apa? Dah. Pas kalian dahar mboten. Kita buat kenapa ngomong sakral itu juga minyakan ben tambah sakral ben tambah apa? Mana ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata watu omahe pinggir kali mlebune wangel. Ojek ra iso, mobil ra iso, mesti kesane man. Karena aura itu menolong, paham nggih? Aku pasti tenan ora, pokoke desene ngoten niku meyakinkan. Nah, saat sampean kiai mlidit ning arepe ana BMW, pagere wati. Pemene mlebu pertama omahe kita ana para bulanane ngobot, paham nggih? Tongane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat Basaria, iso wae niku wali tenan, mergo ngetokno bahasa. Ya itu ora tenan kira rasa keberatan. Ya itu keberatan itu ora tenan. Maksudnya potensinya sama, potensinya apa? Oh terus kowe keberatan. Misalnya wali tenan gawe HP loro apa meneh gawe apa MP3 ya gua mesti ra ngarah yakin aku wali. Padahal iso wae wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya, kalau mau cerita Nabi Muhammad itu diutus saat Nabi Isa, di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran sampai dia saking khusyuk enak ditabok titik kentengan dikene sing sampai ratau ngecewakan siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanai pangeran itu pangeran. Mergo saking sempur Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basa. Termasuk teng riwayat niki. Wong ngendika tentang ana Sayyidun Nas kok pas sampai dahar apa? Sambil wedhus. Lho niki riwayat lho niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur apa? Basar. Kalau kadang diprotes, Gus jenengan ngaji kok malah jarang ketunan. Kowe nak ngajak bantah barang ora menang. Lah karena kok tak jawab, Pak. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Ya itu tadi untuk menopang khatas bahasa. Termasuk niki ngendikan Sayyidun Nas pas dahar napa? Karena sampean tak jamin roh pakai tok bacare wis kemenusan. Oh, biar beden juga nek kemenusan ora ora mandi. Kowe wis maca wae kemenusan. Napa meneh uraan malah bar napa? Pak malah napa? Bar. Jadi rasa tiru musim iki tetep maca enggak apa-apa. Wah, bar tenan. Iya, ya ira keramat mulang ra sopan tutup sing ngaji. Cara keramat ya orang-orang tutup, maksudnya wis sampun. Basariannya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.